Sampai sejauh ini kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak William Wibowo untuk perdagangan di pekan depan di tengah tren penurunan indeks harga saham gabungan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, dari industri dasar ada Astra International direkomendasikan buy dengan supportnya di 5.800, resistennya di 6.550. Kemudian ada BBYB juga direkomendasikan buy di 1.130, resistennya di 1.480. Kemudian ada BER di 1.395 hingga 1.760. Dari konsumer ada INDF direkomendasikan buy on weakness pemirsa di 6.250 hingga 7.250. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak William Wibowo, Technical Analyst PT Kanaka Hita Solvera. Pak William, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita akan coba analisis untuk Astra terlebih dahulu, Pak William. Anda rekomendasikan buy. Pergerakannya juga cukup menarik, terutama dari posisi trader tampaknya. Karena di perdagangan hari Rabu, Astra sempat mengalami koreksi yang cukup dalam. Perdagangan Kamis mengalami penguatan yang signifikan. Kemudian hari ini level 6 ribuan kembali ditinggalkan oleh Astra International. Analisis teknikal untuk Astra sehingga direkomendasikan Pak William. Baik, untuk Astra memang seperti yang disampaikan tadi ya, hari Rabu dan Kamis ini candle-nya sama, hanya saja Rabu full body candle bearish, Kamis full body candle bullish ya. Dan hari ini juga harga masih melemah. Namun dari sana kita juga bisa lihat di time frame weekly-nya kalau Astra ini sedang membentuk, maksud saya sudah berhasil membentuk candle doji. Nah dari sana ada peluang Astra untuk mengalami paling tidak technical rebound, mengingat dari sisi target penurunan harga sudah tercapai. Dan juga kalau kita perhatikan indikator MACD ya, itu terlihat hendak membentuk golden cross dan histogramnya sudah konsisten bergerak ke zona positif. Nah, oleh sebab itu saya pikir support di 5.800 ini bisa dipakai sebagai acuan dengan resistance terdekatnya di 6.550. Bisa juga diperhatikan kalau kita memakai moving average ya, yang eksponensial itu di area 6.200 ini bisa dijadikan konfirmasi kalau berhasil di breakout, maka ASII akan menguji resistensinya di 6.550. Seperti itu Pak David. Baik, dari Astra International kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. BBYB, Anda juga rekomendasikan buy. Supportnya di 1130, resistennya di 1480. Silakan Pak. Baik, untuk BBYB menurut saya saham ini peluang untuk naiknya cukup besar, mengingat hari ini ditutup menguat di atas highest terdekat ya, di atas 1285, diikuti dengan volume perdagangan yang sangat tinggi dibandingkan 3 pekan terakhir, dengan indikator MACD yang juga konsisten menguat ke area zona positif. Saya perkirakan untuk BBYB ini akan menguat ya, menguji resistensinya di 1.480 terlebih dahulu, dan bila harga berhasil menembus resistance ini ada peluang harga BBYB bisa bergerak ke area 1.820. Dengan supportnya, support penting yang harus diperhatikan ada di level 1.130. Baik, hari ini ditutup menguat cukup signifikan, Pak William, 9,28% di 1.295. Ketika perdagangan Senin dibuka, cukup rawan tidak BBYB untuk mengalami profit taking terlebih dahulu? Saya pikir ada potensi untuk profit taking, namun melihat pergerakan harganya ya dan candlestick-nya, saya pikir koreksinya akan cukup terbatas dan mungkin itu juga bisa dijadikan momentum untuk entry buy, mungkin seperti itu ya. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Bluebird TBK atau dengan kode saham BIRD. Hari ini ditutup stagnan di 15.25.
Ini saya sudah cukup lama ini, Pak William tidak mendengarkan saham ini masuk ke dalam saham pilihan ini dari sejumlah analis sebelumnya. Analisis Anda untuk pertimbangan merekomendasikan saham ini, Pak William, hari ini sempat menyentuh ke level tertingginya di 1565, Pak. Ya, baik. Menurut kami ya untuk saham BERT ini menarik karena dari sisi target penurunan harga seharusnya sudah selesai. Kemudian saat ini masih berada di fase konsolidasi, jadi masih sideways. Tapi kalau kita perhatikan indikator MACD-nya juga mulai ada gejolak hendak membentuk golden cross dengan histogramnya yang terus bergerak konsisten ke arah zona positif, membentuk histogram yang lebih pendek ya level negatifnya. Kemudian juga kalau kita perhatikan harga masih memang masih sideways, tapi mengingat saat ini juga pergerakan harganya ini cenderung naik. Kok kita perhatikan time frame weekly-nya ya, candle doji-nya sudah mulai hijau. Nah, dari sana kami juga perkirakan bisa berpotensi menembus resistance sideways-nya di area 1575 dan dari sana akan menguat menguji resistance selanjutnya di 1760, supportnya di area 1395. Baik, dari BERT kita beralih ke sampel yang terakhir dari konsumer INDF. Anda juga rekomendasikan? Ya, untuk INDF, Indofood ya. Ya. Untuk saham ini kami perkirakan memang masih akan melanjutkan koreksinya. Oleh sebab itu kami rekomendasikan untuk buy on weakness dengan supportnya di 6.250. Nah, setelah itu ada peluang INDF akan menguji level highest terdekat di 7.250 ya. Nah, kalau harga berhasil menembus area 7.250 ini, closing di atas itu ada peluang INDF bisa ke area 8.000. Hal ini kami perkirakan bisa terjadi karena sejak Maret lalu harga menguat sangat signifikan ya, dan kekuatan pembelinya juga terlihat sangat tinggi. Karena itu seharusnya koreksinya hanya bersifat koreksi sehat saja, sesaat saja, dan peluang INDF untuk melanjutkan penguatannya setelah mengalami koreksi cukup besar. Seperti itu mungkin, Pak. Baik, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan peredaran pasar modal Indonesia. Pak William, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk, terutama ini menanyakan saham-saham di sektor energi batu bara yang hari ini rata-rata mengalami koreksi yang cukup dalam. Saya akan coba sapa, ada Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Adaro Energi untuk Senin bagaimana? Sudah entry di 2760. 2760 ya. Berarti entry di closing price nih. Oke. Untuk Adaro saya pikir akan menguji supportnya ya di lowest tertekan ini 2720. Selama support ini belum tertembus maka masih ada peluang untuk menguat, walau kelihatannya karena candle-nya ini bearish-nya cukup tebal hari ini, peluang penguatannya cenderung terbatas ya, lebih besar peluang untuk melanjutkan penurunannya. Kita kalau cek time frame weekly juga kelihatannya potensi untuk menembus support di 2660 ini lebih besar daripada penguatannya. Mungkin bisa start untuk bertahap ya, entry di Adaro, mungkin juga bisa averaging down seperti itu. Baik, tampaknya masuk di posisi penutupan nih Pak, 2760. Di hold saja? Di hold saja, tapi yang penting bertahap saja, maksudnya di saham-saham seperti Adaro ini ya. Oke, Pak Chandra Gunawan dari Surabaya. Pak William, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas Pak. Kita akan coba sapa Bapak Andrew di Tangerang Selatan. Untuk bumi sampai dengan akhir bulan nih, analisis Anda langsung ke support dan resistennya, Pak William. Untuk bumi di
untuk target akhir bulan, saya pikir supportnya ada di area 60 ya, Ya. dengan resistance di highest terdekat di harga 79. Baik, penutupan hari ini di 75, level tertinggi sempat menyentuh di 76. Kemudian saya akan coba bacakan pertanyaan Bapak Fahrul Rozi dari Surakarta, Jawa Tengah. Saya ingin menanyakan untuk saham Telkom, entry di bulan Juni di 4.070 sudah untung 3,44%. Saran sampai setidaknya akhir tahun harus bagaimana ini? Telkom, analisis Anda Pak William. Baik, untuk Telkom saya pikir kalau harga berhasil menguat menembus resistance di 4.390 ini ada peluang akan melanjutkan penguatannya ya hingga mungkin ke area 4.600. Di sana ada gap down. Kalau kita perhatikan pergerakan harganya hari ini dan kemarin, termasuk juga volume perdagangan hari ini yang cukup tinggi, seharusnya ada peluang Telkom akan mengalami trend reversal seperti itu ya. Support terdekat saat ini berada di area 3.840, resistance terdekat di 4.390 dan selanjutnya ada di 4.620. Baik, kita beralih ke Kediri, ada Bapak Santoso. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Punya saham BRIS di 1584, mohon analisisnya. Sudah disupport atau belum, atau masih bisa turun lagi ini? Analisis Anda untuk BRIS? Oke, untuk BRIS Bank Syariah Indonesia ya. Memang tanggal 12 kemarin penguatannya sangat signifikan. Betul, di atas namun untuk 20%, pekan Pak. depan, ya saya pikir masih akan ada potensi koreksi ya. Apalagi kalau supportnya di 1.370 ini ditembus, ada peluang BRIS akan melanjutkan koreksinya ke area 1.300 sampai 1.335. Nah, yang penting adalah support di level 1.200 itu jangan sampai tertembus. Kalau support di sana berhasil tertembus, ya peluang downtrendnya akan lebih besar. Namun kalau lihat pergerakan harganya, koreksinya akan terbatas dan akan menguji resistance di 1.550. Setelah itu mungkin ke 1.675 resistance selanjutnya. Baik, kita beralih ke Pak Gino di Cipondoh, Tangerang. Ini menanyakan saham konsumer Gudang Garam. Sudah ambil posisi di 31.007. Untuk long term ini, peluangnya seperti apa untuk Gudang Garam? Oke, untuk Gudang Garam long term ya. Ya, memang kalau kita switch ke time frame weekly dan juga time frame monthly, secara teknikal masih di fase konsolidasi, masih di fase sideways. Jadi peluang untuk harga bergerak di area 32.500 hingga di area 29.000 ini masih cukup besar. Namun juga perlu diperhatikan ada gap down ini ya yang cukup jauh juga, dan harga sepekan ini juga berhasil membentuk candle bearish, konsisten membentuk candle bearish warna merah 5 hari berturut-turut. Saya pikir ada potensi untuk kelanjutan penurunan ya untuk Gudang Garam, walaupun mungkin juga terbatas mengingat saham GGRM ini juga biasanya favorit untuk banyak investor seperti itu. Oke, di level atas 31 dengan level 29 penutupan hari ini di hold saja? Saya pikir ada baiknya untuk mulai mengurangi posisi ya, karena peluang turunnya ini kelihatannya cukup besar. Kemudian ada Bapak Irsyad di Bekasi, Pak William. Goto Pak, sudah ambil posisi di 366? Goto. Ya, singkat saja Pak. 366. Baik, untuk Goto kalau kita perhatikan candle weekly-nya 3 minggu berturut-turut dan juga minggu ini, pekan ini ya. Candlenya bearish dan full body candle bearish untuk hari ini. Saya pikir peluang untuk kelanjutan downtrend dari Goto lebih besar daripada rebound untuk naik ya. Jadi bisa memperhatikan support terdekat di area 286, resistance-nya berada di area 358.
Baik, selanjutnya ada Tiana di Jakarta. Mau tanya zinc untuk Senin bagaimana peluangnya? Tapi sayang Zinc. sekali tidak disebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum nih Pak. ZINC ini ya, Iya. Kapuas Primakor. Singkat saja Pak, waktu Baik. kita cukup terbatas. Untuk zinc saya pikir masih cenderung sideways selama resistance di 84 belum berhasil di breakout. Ya. Selama harga belum berhasil closing di atas 84 masih cenderung bergerak di area support 77 dan resistance 84. Baik, ada Tiana di Jakarta untuk zinc dan tampaknya mengakhiri kebersamaan kita. Pak William, waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain dan kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan di pekan selanjutnya. Pak William, terima kasih, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David, sehat selalu juga. Bapak William Wibowo, Teknikal Analis PT Kanaka Hita Solvera, dan akhirnya saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.